تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk tadabbur Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an semuanya kebaikan Bapak Ibu. Membacanya kebaikan, memahaminya kebaikan, menghafalkannya kebaikan, kemudian mempelajarinya kebaikan, mengajarkannya kebaikan, mengamalkannya kebaikan. Adapun selain Al-Quran seperti HP ya, dan apa yang kita miliki dari urusan dunia ini, ada kebaikannya tapi juga ada keburukannya. Yang penuh dengan kebaikan itu adalah Al-Quran. Makanya ulama mengatakan khairul jalis Al-Quranul Karim. Sebaik-baiknya teman adalah Al-Quran. Maka semoga kita istiqomah selalu bersama Al-Quran sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjut tafsir surah Al-Baqarah. Nah, kita lanjut 161 insyaallah sampai 163 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Pada ayat sebelumnya 159 Allah menyebut golongan orang-orang yang terlaknat, yaitu mereka yang menyembunyikan kebenaran dan tidak mau menyampaikan kebenaran kepada manusia. Itu termasuk golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ayat ini, Bapak Ibu, yang dimaksud adalah orang Yahudi. Mereka mengetahui bahwa Nabi itu utusan Allah, Rasulullah adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah, tapi mereka tidak menyampaikan, bahkan mereka menghapus nama Nabi Muhammad dari kitab suci mereka. Nah, maka siapapun yang melakukan perbuatan sebagaimana mereka, dia tahu kebenaran tapi dia sembunyikan, dia tidak menyampaikan kepada manusia tanpa alasan yang benar, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Apakah dia akan selalu di dalam laknat Allah? Iya, kecuali dia bertaubat. Nah, maka di ayat 160 Allah Subhanahu wa taala mengecualikan, artinya mereka itu bisa lepas dari laknat Allah apabila mereka bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki diri mereka, wa bayyanu, dan menyampaikan kebenaran itu kepada manusia, artinya tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Apabila bertaubat kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, setelah itu menyampaikan kebenaran yang dia tutupi sebelumnya, maka Allah menyatakan faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku terima taubatnya. Sebelumnya Allah menyatakan mereka itulah yang dilaknat oleh Allah, tapi setelah mereka taubat Allah menyatakan faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku terima taubatnya. Barusan saja dilaknat oleh Allah, tapi karena bertaubat langsung lepas laknat itu, kemudian Allah terima taubatnya. Artinya apa? Allah itu sangat murah, sangat mudah menerima taubat hambanya. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi, Bapak Ibu, kita mengucapkan zikir-zikir tertentu, itu dosa kita diampuni oleh Allah, ya. Kadang kan kalau kita punya salah kepada manusia, kita tidak cukup mengucapkan kalimat-kalimat lembut kepadanya, tapi kadang kita harus memberikan hadiah supaya dia mau memaafkan kesalahan kita. Tapi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Kita mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang ada kandungan taubatnya diterima oleh Allah, ya. Ada kalimat diajarkan oleh Nabi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi,
Siapa yang mengucapkan kalimat itu, Allah akan ampuni dosanya walaupun dosanya sebesar atau sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Jadi sangat mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa hambanya. Wa ana tawwabur rahim, dan saya, kata Allah, at-tawwab, suka menerima taubat, ya. Saking cintanya Allah kepada orang yang bertaubat, Bapak Ibu, saking cintanya, kadang orang bertaubat itu kalau dia belum melakukan amal soleh, dia sudah taubat tapi dia belum melakukan amal soleh, Allah sudah cinta kepadanya, dan jika dia sudah wafat sebelum melakukan amal soleh, Allah akan golongkan dia menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, kisah yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih tentang seorang laki-laki yang membunuh 100 nyawa. Ya, pernah dengar enggak kisah ini? Nah, itu kan dia bertaubat kepada Allah, tapi belum melakukan amal soleh, hanya sekedar menyesal perbuatannya. Menyesal atas perbuatan dosa itu termasuk taubat. Nah, maka kalau kita baca istighfar tapi tidak ada penyesalan, itu belum taubat, Bapak Ibu. Istighfar berulang kali, astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan dalam hati kita atas perbuatan dosa yang kita lakukan, itu belum taubat. Nah, laki-laki itu sudah menyesal, artinya dia sudah bertaubat tapi belum melakukan amal soleh. Sedangkan syarat taubat diterima oleh Allah itu kan, taubat harus diiringi dengan amal soleh, sebagaimana firman Allah, wa man taba wa amila salihan, siapa yang bertaubat lalu dia beramal salih, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka Allah akan menerima taubatnya. Tapi karena Allah cinta kepada orang yang bertaubat, ketika di tengah jalan dia meninggal dunia untuk menuju kampungnya orang soleh, diukur sama malaikat, ya. Ada 2 malaikat yang datang, kata malaikat azab, ini bagianku, kata malaikat rahmat, ini bagianku. Lalu Allah datangkan malaikat yang ketiga untuk mengadili, ya. Bayangkan sekelas malaikat aja ada perbedaan pendapat, ya. Kemudian malaikat ketiga diutus oleh Allah untuk memberikan keadilan. Kata malaikat yang ketiga, diukur saja mana yang lebih dekat. Apakah lebih dekat kepada kampung sebelumnya, kampung orang-orangnya banyak yang suka membunuh, ya, suka menghilangkan nyawa orang lain, ataukah lebih dekat kepada kampungnya orang soleh? Jika lebih dekat kepada kampungnya orang soleh, berarti orang ini dibawa oleh malaikat rahmat, ya. Sebenarnya dia wafat di posisi persis di tengah, Bapak Ibu. Jadi kalau diukur itu, ya, fair, diukur 50-50, ya. Tapi karena Allah sayang kepada hambanya yang bertaubat, buminya orang soleh itu disuruh mendekat oleh Allah 1 jengkal. Subhanallah. Ini bukti yang nyata, jemaah rahimakumullah, bahwa jika kita bertaubat kepada Allah, Allah sayang kepada kita, ya. Makanya setiap Allah menyebut kata tawwab dalam Al-Quran, seringkali Allah mengiringi dengan kata rahim. Wa anat tawwabur rahim, untuk menunjukkan bahwa Allah menerima taubat itu menunjukkan bahwa Allah sayang kepada hambanya. Kemudian ayat 161, ini masih berbicara golongan yang dilaknat oleh Allah. Kalau ayat sebelumnya yang dilaknat adalah mereka yang menyembunyikan kebenaran, sedangkan di ayat 161 yang dilaknat oleh Allah adalah mereka yang mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik. Mati dalam keadaan kafir. Allah menyatakan, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, ya, menutup hatinya untuk percaya kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum kuffar, dan mereka mati dalam keadaan kafir.
Kenapa Allah menyebut mati dalam keadaan kafir? Karena tidak semua orang kafir mati dalam keadaan kafir. Ada orang kafir 60 tahun Bapak Ibu, tapi ternyata di penghujung hidupnya dia dapat hidayah, kemudian mati dalam keadaan Islam. Subhanallah. Nah, ada juga orang yang menjadi muslim 60 tahun, tapi di tahun ke-61 dia menjelang kematiannya ternyata dia murtad. Dia kemudian pindah kepada agama lain, lalu dia mati dalam keadaan kafir. Nah, makanya dalam ayat ini Allah garis bawahi wa matu wa hum kufar. Mereka mati dalam keadaan kafir. Jadi intinya itu pada kematian. Kalau orang Islam selama 60 tahun tapi kematiannya dalam keadaan kafir, ini dihitung sebagai orang kafir. Walaupun masa keislamannya lebih lama dibandingkan masa kekafirannya. Walaupun dia kafir hanya 1 hari. Ya. Dia 60 tahun muslim. Di hari terakhir dia hidup ternyata murtad, jadi orang kafir, maka dia terhitung sebagai orang kafir. Karena yang dihukumi oleh Allah bukan ketika hidup, tapi ketika dia mati. Nabi menyebutkan innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Dia akhir dalam keadaan muslimkah atau dalam keadaan kafir, ya. Ada juga orang 60 tahun kafir, kemudian di hari terakhir dia hidup ternyata dia muslim, ya. Lalu dia mati dalam keadaan muslim, maka Allah mencatat dia sebagai orang muslim walaupun masa kekafirannya jauh lebih panjang dibandingkan masa dia Islam. Kan ada tuh ceritanya sahabat, ya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya, mungkin tidak pernah juga bersedekah dia ketika Islam, ya, tapi dia masuk surga, ya. Namanya Amr bin Uqaish. Namanya siapa? Amr bin Uqaish, ya. Ini kisah sangat masyhur Bapak Ibu. Jadi ketika terjadi perang Uhud, ya, para sahabat yang dipimpin langsung oleh Nabi berperang melawan orang-orang kafir, ya. Kemudian Amr bin Uqaish ini saat itu masih dalam keadaan kafir, ya. Kemudian dia tersentuh hatinya, tidak tahu apa yang menyebabkan dia kemudian terbuka hatinya untuk masuk Islam, ya. Maka kemudian dia mencari Nabi Muhammad, tapi tidak ketemu. Cari sahabat-sahabat juga tidak ketemu karena semuanya berangkat perang, ya. Nah, kemudian dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini dalil bahwa Islam itu orang masuk Islam itu tidak harus disaksikan oleh orang lain. Tidak harus. Jadi misalnya ada non muslim, ya, dia dengan sendirinya tanpa disaksikan oleh siapa-siapa mengucapkan kalimat syahadat dengan yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah muslim di hadapan Allah. Walaupun mungkin orang-orang mengira dia belum muslim, ya. Dia berangkat Bapak Ibu. Ketika sampai di medan perang, para sahabat berusaha menghadang dia karena para sahabat taunya dia kafir. Nah, kata Amr bin Uqaish, jangan hadang saya sudah Islam, saya sudah mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian dia masuk ke medan pertempuran, lalu dia wafat, ya, dalam keadaan mati syahid. Jemaah rahimakumullah. Ini jarak ke Islam, jarak wafat dengan Islamnya kan sangat singkat, lebih panjang masa kufurnya. Tapi Allah hitung dia sebagai seorang muslim karena yang Allah catat dan Allah hukumi itu ketika mati, bukan ketika hidup, ya. Maka kita harus banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nah, ada orang merasa kuat imannya,
tapi ternyata ketika di akhir hayatnya dia berpaling dari agama Allah. Bahkan ada orang yang katanya ustadz, qori Al-Quran, tapi di penghujung hayatnya dia kemudian mati dalam keadaan kafir, ya. Ada hadis yang menakutkan Bapak Ibu, ya. Ini ulama baca hadis ini takut. Tidak tahu kalau panjenengan baca hadis ini takut naubadan, ya. Jadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Nabi bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Sesungguhnya kalian dikumpulkan dalam perut ibu kalian selama 40 hari menjadi nutfah, sperma. Lalu 40 hari kemudian menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah kalian sempurna ciptaannya, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada kalian. Kemudian malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 kalimat, 4 ketetapan pada kalian wahai manusia. Yang pertama bikat birizkihi, mencatat rizkinya, sudah dicatat, ini rizkinya sekian. Kemudian yang kedua wa ajalihi, mencatat ajalnya. Kemudian wa amalihi, mencatat amalnya. Ini amalnya bagus apa tidak, dicatat oleh malaikat. Wa syaqiyun aw sa'idun, dicatat juga apakah dia orang yang celaka ataukah orang yang selamat, ya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada di antara kalian, kata Rasulullah, melakukan amalan ahli syurga, sangat tekun beramal, sangat taat kepada Allah, sampai jarak antara kalian, antara dia dengan surga itu 1 dhira', hanya 1 dupa hadir, ya. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, ternyata ketetapan dia itu, ya, berbeda dengan amalan dia. Fayamalu bi'amali ahlin nar, lalu di ujung hayatnya dia melakukan amalan ahli neraka. Jadi mungkin 60 tahun dia hidup itu melakukan amalan ahli surga, lalu di tahun terakhir dia hidup dia melakukan amalan ahli neraka. Kemudian fayadkhuluha, lalu dia mati dalam keadaan melakukan amalan itu, kemudian dia masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Dia ngaji, baca Quran, sholat, tapi di penghujung hidupnya dia melakukan amalan ahli neraka, dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian mati dalam keadaan melakukan perbuatan itu. Makanya kalau kita masih punya kebiasaan melakukan perbuatan maksiat, Bapak Ibu, ya, takutlah kepada Allah mati dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat itu. Kalau mati dalam keadaan melakukan perbuatan itu, ya, apalagi mati dalam keadaan kafir, maka tentu yang bersangkutan akan mati su'ul khatimah dan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik, ya. Kemudian ada juga kata Nabi, seseorang yang melakukan amalan ahli neraka, 60 tahun hidupnya penuh dengan maksiat, ya, tidak sholat, tidak puasa, kemudian hidupnya diliputi dengan keburukan, tapi di penghujung hidupnya, kata Nabi, dia melakukan amalan ahli syurga, kemudian dia mati dalam keadaan itu, maka dia dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah.
Nah, jadi yang dihitung oleh Allah dan yang dihukum oleh Allah itu bukan di awal atau di pertengahan, tapi yang dihukum adalah di akhir. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung pada akhirnya. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah agar kita ini termasuk orang yang mendapatkan husnul khatimah. Ya, saya kadang iri ya kepada seseorang, ya walaupun mereka sejak muda itu hidupnya ya kadang tidak sholat, ya kadang tidak puasa, tapi setelah pensiun dia rajin ke masjid, dia rajin baca Quran, dia rajin belajar. Itu kadang saya iri, ya iri kepada dia. Subhanallah, dia dipilih oleh Allah untuk mengakhiri kehidupannya dengan kebaikan-kebaikan, ya. Jadi panjenengan yang dulu ketika muda masih masa jahiliyah tidak sholat, kemudian tidak puasa, banyak melakukan maksiat, lalu panjenengan sekarang sudah pensiun, Allah arahkan ke masjid, Allah arahkan untuk ngaji, Allah arahkan untuk melakukan amal baik. Itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada panjenengan di akhir hayat panjenengan. Maka pertahankan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, Bapak Ibu, berarti dia mati su'ul khatimah. Itulah su'ul khatimah yang paling buruk. Mereka mati dalam keadaan kafir. Ada yang lebih rendah daripada itu. Sebenarnya dia mati dalam keadaan muslim, tapi statusnya Islam. Tapi ketika akhir hayatnya dia meninggal ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Meninggal dalam keadaan berzina, meninggal dalam keadaan minum khamar, ya, meninggal dalam keadaan mencuri, diamuk oleh massa dan sebagainya, ya. Nah, itu su'ul khatimah, tapi tingkatannya rendah karena dia mati masih membawa Islam. Nah, su'ul khatimah yang paling tinggi dan yang paling buruk adalah mati dalam keadaan kafir. Makanya pesannya Nabi ketika beliau khutbah, di mana-mana beliau khutbah, apakah khutbah Jumat ataukah khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ataukah beliau menyampaikan pengajian seperti ini, beliau selalu membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nasihat yang paling sering diulang-ulang oleh Nabi. Khatib dalam mazhab Syafi'i, khatib kalau tidak berwasiat takwa dalam mazhab Syafi'i, maka khutbahnya tidak sah, ya. Maka salah satu ayat yang sering dibaca oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Semoga kita semua istiqomah dalam Islam sampai menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, Allah menyatakan ulaika alaihim la'natullah. Mereka itu laknatullah, yang mendapatkan laknat Allah. Laknat kalau disandarkan kepada Allah berarti laknat itu sangat luar biasa. Laknat sebagaimana yang kita pelajari pada ayat sebelumnya pekan kemarin, ya. Laknat itu adalah jauh dan terusir dari rahmat Allah. Jadi orang kalau sudah terusir dari rahmat Allah, pasti dia mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka dipastikan oleh Allah akan mendapatkan laknat. Laknat dari Allah. Kemudian yang kedua, wal malaikati, laknat dari malaikat. Kelak malaikat penjaga neraka akan mencela mereka, akan memojokkan mereka. Kemudian wan nasi ajmain, dan laknat dari manusia semuanya. Nah, ulama menafsirkan apa yang dimaksud laknat manusia kepada orang yang mati dalam keadaan kafir, ya. Yang pertama, ulama mengatakan
mereka kelak di neraka, ya, sesama kafirnya itu saling melaknat, ya, saling menyalahkan. Nah, bahkan ada juga pendapat mengatakan bahwa penghuni surga kelak pada hari kiamat akan melaknat, akan mencela dan akan menertawakan penghuni neraka yang dulu menertawakan orang beriman ketika di dunia, ya. Ini sebagaimana firman Allah di surah Al-Mutaffifin di ayat-ayat terakhir Bapak Ibu, ya. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin. Apa lanjutannya? Apa lanjutannya? Saya dikalahkan sama anak-anak panjenengan nih. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Hari ini kata Allah, orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Nah, di dunia orang kafir menertawakan orang beriman, ya. Tapi di hari kiamat nanti orang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Nah, mencela, merendahkan orang-orang kafir ketika mereka masuk neraka. Itulah yang dimaksud dengan wan nasi ajma'in. Manusia semua akan melaknat mereka. Sesama kafir saling melaknat di neraka nanti, dan orang beriman akan mencela mereka kelak di dalam neraka. Berapa lama orang yang mati dalam keadaan kafir di dalam neraka? Berapa lama? Khalidina fiha. Mereka kekal fiha di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Nabi pernah menangis Bapak Ibu. Menangis ketika baca surah Ibrahim ayat 36. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Dan juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa ketika Nabi membaca surah Ibrahim ayat 36. Nah, surah Ibrahim ayat 36 ini doanya Nabi Ibrahim tentang umatnya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi menangis, ya. Nabi mikirin nasib umatnya nanti di hari kiamat, ya. Kemudian ketika Nabi membaca doanya Nabi Isa, Nabi juga menangis, ya. Ini bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya. Ketika Nabi baca surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Lalu Nabi mengangkat tangannya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma bi ummati. Allahumma bi ummati. Ya Allah, umatku. Ya Allah, umatku. Nah, jadi Nabi menyebut ummati, ummati, umatku, umatku itu bukan ketika wafat. Kan ada sejarah tersebar, ya, bahwa sebelum Nabi wafat Nabi nyebut apa? Ummati, ummati. Itu tidak benar. Itu penulis sejarah yang tidak bertanggung jawab, atau para mubaligh, para penceramah yang asal mencomot tapi dia tidak tahu apakah riwayat itu benar atau tidak, ya. Tidak ada riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa sebelum Nabi wafat beliau menyebut ummati, ummati, ya. Ketika Nabi wafat itu yang disebut oleh Nabi Bapak Ibu menjelang wafatnya adalah ilar rafiqil a'la. Aku akan menuju teman yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan Nabi menyebut ummati, ummati? Yaitu ketika beliau membaca surah apa tadi? Ibrahim ayat 36, Al-Maidah ayat 118. Beliau mengangkat tangannya. Ini dalil bahwa doa sunnah mengangkat tangan, ya. Doa itu sunnah mengangkat tangan, ya. Masa doa tangannya di bawah begini, pasrah. Kau kasih terserah ya Allah, kau tidak kasih juga tidak apa-apa, terserah, pasrah. Sunnah angkat tangan.
Nah, tapi kalau panjenengan mimpin doa, jangan lama-lama. Kesel juga tangan orang nanti. Ya, saya sholat di sebuah masjid karena saya ngisi pengajian di masjid itu, Bapak Ibu, yang memang saya tidak jadi imam, tidak boleh saya jadi imam di masjid itu mungkin ya. Nah, kalau takmirnya baca amin itu panjang luar biasa. Ya, sehingga banyak jemaah yang tidak mengangkat tangan ya, karena kelamaan doanya. Tapi sebenarnya doa itu sunnah mengangkat tangan, sunnah hukumnya ya. Nabi mengangkat tangan lalu Nabi berdoa, Allahumma bi ummati, Allahumma bi ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Nah, kemudian Nabi menangis ya. Nabi hanya menyebut ya Allah umatku, ya Allah umatku, lalu Nabi menangis. Kalau kita kan yang kita pikiri, kalau kita udah sakit-sakitan ya, udah lemah, yang kita pikiri siapa? Keluarga ya toh, anak, cucu. Kalau laki-laki mikirin istrinya nanti nikah lagi apa enggak ya. Kemudian tapi Nabi itu pikirannya tidak pendek ya. Nabi itu mikiri umatnya. Ketika beliau berdoa, yang beliau pikirin adalah umatnya, sampai beliau berdoa, Allahumma bi ummati, Allahumma bi ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Lalu Nabi menangis. Allah menyaksikan Nabi Muhammad. Maka Allah memperhatikan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril. Kata Allah, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Wahai Jibril, kamu pergi ke Muhammad, temui dia. Karena malaikat Jibril ini Bapak Ibu tidak akan turun kecuali atas perintah Allah. Kata Allah, wahai Jibril, tuh Muhammad nangis, coba kamu samperin dia. Nah, kemudian tanya kepada dia kenapa dia menangis. Sebenarnya Allah tahu kan kenapa Nabi menangis, tapi Allah ingin malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi untuk menunjukkan kedekatan antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW, dan untuk menunjukkan bahwa Allah memperhatikan Nabi Muhammad ya. Maka malaikat Jibril turun. Lalu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, ya Muhammad, ma yubkika. Wahai Muhammad, apa yang membuat kamu menangis? Kenapa kamu menangis? Ya. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa huwa a'lam. Allah lebih mengetahui. Lalu Nabi menjawab, siapa yang akan memperhatikan umatku setelah aku mati nanti? Siapa yang memperhatikan umatku setelah aku wafat, kata Nabi. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan jawaban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia naik ke langit. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad. Datanglah kepada Muhammad. Temui lagi dia, kata Allah. Kemudian katakan kepadanya, inna sanurdika min ummatik wala nasu'uka. Aku akan ridho kepada Muhammad, dan aku akan ridho kepada umatnya Muhammad, dan aku tidak akan berbuat buruk kepada umatnya Muhammad, dan aku tidak akan membuat umat Muhammad kekal di dalam neraka selama dia punya iman di dalam hatinya ya. Kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad menyampaikan pesannya Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Nabi kesedihannya terobati Bapak Ibu, karena dapat berita dari Allah bahwa sejelek-jeleknya umat Nabi Muhammad beriman kepada Allah, beriman kepada beliau, sejelek-jeleknya kalau masuk neraka, Allah tidak akan membuat mereka kekal di dalam neraka selama ada iman di dalam hatinya. Makanya Nabi itu setiap kali khutbah beliau membaca ayat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati wahai umatku kecuali dalam keadaan muslim. Karena kalau kalian mati dalam keadaan muslim, meskipun dosa kalian besar, aku nanti akan minta izin kepada Allah untuk mengeluarkan kalian dari api neraka ya. Tapi kalau kalian mati dalam keadaan kafir,
aku tidak punya kuasa dan aku tidak akan mungkin diizinkan oleh Allah untuk dapat menolong kalian dari azab neraka. Karena Allah sudah ngendikan dalam ayat ini Bapak Ibu, khalidina fiha. Mereka yang mati dalam keadaan kafir, khalidina fiha, akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadis tadi itu menunjukkan betapa cintanya dan betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Ada hadis lain Bapak Ibu. Hadis ini awalnya membuat Aisyah tertawa. Jadi Aisyah, istri Nabi yang paling muda, dia datang ke Rasulullah. Nah, dia bicara begini, ya Rasulullah, doakan aku. Nah, Aisyah tidak menyebut didoakan apa begitu, tidak. Intinya dia bilang kepada Nabi dalam hadis yang sahih, wahai Aisyah, wahai Nabi, ya wahai Rasulullah, doakan aku. Maka Nabi saat itu berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah. Ya Allah, ampunkan dosanya Aisyah. Berikan ampunan kepada Aisyah. Aisyah saat itu tertawa bahagia, seperti orang dapat duit banyak begitu kan. Nah, kemudian Aisyah ditanya oleh Nabi, wahai Aisyah, kenapa kamu ketawa? Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih menyenangkanku kemudian lebih membahagiakanku dibanding ketika aku mendapatkan doa ampunan dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Tahu enggak kamu wahai Aisyah, bahwa doa ini juga aku berikan kepada semua umatku. Jadi bukan hanya kamu yang dapat doa ampunan dari saya, ya, tapi seluruh umatku sudah aku mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah rahimakumullah, bukti bahwa Nabi itu sangat cinta kepada umatnya, ya. Tidak ada yang merindukan kita kecuali Nabi Muhammad. Dikatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, aku rindu kepada umatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah aku ini umatmu? Bukankah kami ini umatmu? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Nah, kata Nabi, aku rindu kepada orang-orang yang hidup setelahku dan mereka beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Jadi orang yang paling merindukan kita adalah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis Al-Bukhari, ana faradtukum fil haud, aku tunggu kalian wahai umatku fil haud, di telaga Al-Kautsar. Semoga kita termasuk yang ditunggu oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Intinya Bapak Ibu, kita harus berusaha, berjuang untuk istiqomah dalam Islam, iman sampai menghadap Allah, ya. Orang yang mati dalam keadaan kafir, dia kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul adzab. Azab tidak akan diringankan bagi mereka, ya. Wala hum yunzarun, dan tidak akan ditangguhkan bagi mereka. Di dunia orang kafir itu azabnya ditangguhkan oleh Allah, tapi di akhirat tidak ditangguhkan, ya. Tidak ditangguhkan dan juga tidak diringankan, ya. Ini menunjukkan bahwa ada manusia yang dapat azab neraka tapi diringankan azabnya oleh Allah, ya. Seringan-ringannya azab neraka itu, kata Nabi, seseorang memakai sandal yang sangat panas, lalu panasnya sandal itu masuk ke badannya, kemudian panas itu keluar dari celah-celah tubuhnya, ya. Itu azab neraka yang paling ringan. Nah, orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka Allah menyatakan dalam ayat ini, la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Tidak diringankan azabnya dan juga tidak ditangguhkan, ya. Kemudian Bapak Ibu, supaya kita tidak mati dalam keadaan kafir, kita perlu mempertahankan kalimat yang ada di 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian Tuhan yang esa, yaitu Allah.
La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Inilah yang disebut dengan kalimat apa namanya? Tauhid, atau kalimat apa? Tahlil. Nah, kalimat tahlil bukan tahlilan, beda. Kalau tahlilan kumpul-kumpul ada makan. Nah, makanya kalau tahlilan tidak ada makan tuh belum tahlilan itu. Ya. Nah, kalimat tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis dikatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia itu zikir la ilaha illallah. Inilah kalimat yang aku ucapkan dan diucapkan oleh Nabi sebelumku, kata Nabi. Kalimat la ilaha illallah. Siapa yang akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya di ayat ini Allah mengingatkan, setelah Allah menyebutkan orang yang mati dalam keadaan kafir, maka Allah mengingatkan supaya kalian tidak mati dalam keadaan kafir, peganglah yang kuat kalimat ini, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan Ustadz Heru. Kafir tapi sangat baik. Dia mati dalam keadaan kafir, tapi orangnya baik, ya. Suka sedekah, suka bantu masjid, ya. Ini masjid ada juga bantuan dari non muslim. Masjid ini, oh enggak ada ya. Baik. Nah, apakah dia nanti akan mendapatkan balasan dari kebaikannya? Tidak. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, orang kafir kalau melakukan kebaikan, Allah akan balas di dunia. Tapi orang beriman yang melakukan kebaikan, Allah akan membalasnya di akhirat, dan Allah kadang memberikannya juga di dunia, ya. Jadi orang kafir itu tidak mendapatkan balasan atas kebaikannya di akhirat kelak. Nah, tapi dia mendapatkan balasan di dunia. Jadi siapapun di dunia ini yang berbuat baik, ya, sekalipun orang kafir, Allah akan membalasnya. Khusus orang kafir Allah balas di dunia saja. Tapi orang beriman kadang di dunia mendapatkan balasan, tapi di akhirat mereka pasti mendapatkan balasan. Sampai dikatakan dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, orang kafir kalau berbuat baik, kadang Allah mudahkan sakratul mautnya untuk membalas kebaikannya, sehingga di akhirat nanti dia tidak mendapatkan balasan dari kebaikannya itu. Sedangkan orang beriman yang berbuat buruk, kadang Allah persulit sakratul mautnya untuk membalas keburukannya, sehingga nanti di akhirat Allah tidak banyak menimpakan balasan kepadanya atas keburukan yang dia lakukan. Jadi intinya, sehebat-hebatnya kebaikan seseorang, kalau mati dalam keadaan kafir, tetap tidak akan mendapatkan balasan kebaikan kelak di akhirat. Itu sudah peraturan Allah, ya. Dan Allah punya hak, karena Allah sudah memberitahu sebelumnya. Ibaratnya begini, misalnya panjenengan punya perusahaan, punya apa namanya, punya lowongan pekerjaan. Lalu syarat orang yang masuk pekerjaan itu boleh bekerja, syaratnya adalah belum menikah. Tapi ternyata ada salah satu orang yang memalsukan data, ya. Jadi dia sudah menikah, cuman datanya belum menikah, ya. Mungkin panjenengan hanya butuh KTP saja. Nah, di KTP tulisannya mungkin dia masih pakai KTP yang lama, ya, belum diupdate. Lalu setelah
1 bulan bekerja, panjenengan tahu bahwa yang bersangkutan sudah menikah, lalu panjenengan pecat dan tidak digaji, panjenengan zalim tidak? Kalau panjenengan pecat dia, zalim tidak? Kalau panjenengan pecat, memecat dia, ya mungkin dikasih gaji, dikasih, tapi dipecat, zalim tidak panjenengan? Tidak, karena di awal sudah disebutkan bahwa syarat masuk bekerja itu tidak boleh bukan tidak boleh menikah ya, belum menikah ya, masih belum menikah, panjenengan tidak zalim. Nah sama ketika orang kafir nanti mengadu kepada Allah, ya Allah, aku pernah berbuat baik, kata Allah, tidak, aku sudah kasih balasannya di dunia. Nah, apakah Allah zalim tidak memberikan balasan di akhirat? Tidak zalim, sebab Allah sudah memberikan syarat sebelum mati seseorang itu jika ingin mendapatkan balasan di akhirat, dia harus menjadi orang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.